sebenarnya perspektif yang diangkat adalah yang ditampilkan dalam pasal-pasal itu adalah wujud-wujudnya. Dan wujud-wujudnya ini merefleksikan pengalaman yang sudah dialami oleh para sivitas akademika di kampus. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kekuatan dari Permendikbud ini, karena dia sebenarnya mengangkat dalam Permendikbud ini praktik-praktik yang sudah pernah dialami, sehingga ini bukan merupakan sebuah konsep, tapi praktik-praktik yang sudah dialami yang dianggap sebagai alat untuk mereduksi kemanusiaan atau relasi kuasa antara subjek-subjek yang seharusnya sebenarnya menjadi subjek-subjek tapi akhirnya menjadi subjek-objek. Nah, contoh yang Pak Kabak katakan tadi, contoh kita mengatakan begini, dosen mengatakan memberikan SMS. Menurut saya ini sudah masuk wilayah yang memang sangat hati-hati. Dia memberikan SMS misalnya atau WA misalnya, dia seperti ini. Besok ujian, toh? So siap. Dalam relasi kuasa yang objektif, yang tenang, dia akan mengatakan bahwa so siap, mener atau sir, atau pak, oke. Kemudian dia bilang, oke, kalau sudah siap, apakah juga kamu sudah siap dengan segala sesuatu supaya semua berjalan lancar? Nah, di situ menurut saya sudah mulai ada relasi kuasa yang tak seimbang. Maksudnya, coba lihat, ketika dia bilang dia siap, dia sebenarnya seharusnya harus siap secara mental, psikis dan intelektual untuk mempersiapkan diri menuju ujian, bukan untuk mempersiapkan diri dengan yang lain-lain. Misalnya hal-hal yang menyangkut, apakah saya sudah memberikan hal yang terbaik, misalnya menyiapkan oleh-oleh yang terbaik misalnya untuk dosen-dosen ini. Nah, di situ sebenarnya menurut saya praktik-praktik yang tanpa kita sadar, yang kita anggap biasa, yang sebenarnya sudah merupakan dari sudut pandang tadi perspektif Immanuel Kant, kita sudah meletakkan subjek yang lain bukan sebagai subjek lagi, tapi objek. Tapi karena instrumen. Dengan ada penambahan itu. That's it. Nah, Pak Kabak memang menguak apa yang sebenarnya, yang memang terjadi. Maksudnya terjadi dalam arti bahwa dianggap sebagai sebuah fenomena yang biasa, relasi yang biasa antar dosen mahasiswa. Nah, karena izin, pasti setiap angkatan perkuliahan dari yang udah mau lulus, tanya ke senior bagaimana ini, sudah begini. Iya kan? Itu akan terbentuk suatu stigma, suatu hal yang sudah. Jadi kalau kita begini harus begitu. Kan begitu. Jadi ada dua poin. Ada dua poin. Yang pertama, justru inilah kebiasaan yang kita anggap normal, yang sebenarnya menggambarkan relasi kuasa yang tak seimbang. Nah, justru inilah yang diangkat dalam Permendikbud ini sebagai wujud dari relasi kuasa yang tak seimbang yang harus dirombak. Itu satu, poin pertama. Poin kedua adalah relasi yang tak seimbang ini sebenarnya bisa juga direfleksikan atau diberikan pelandasan teori dari hubungan antara teori Dazolen dan Dasein dari Immanuel Kant. Ini menarik lagi. Karena kita seperti begini. Kita mengatakan seperti ini. Itu kok so biasa. So begitu, maka haruslah begitu. Nah, justru analisis dari Immanuel Kant menguak kesalahan berpikir kita. Yakni seperti ini. Tidak semua hal yang sudah biasa itu harus dibenarkan. Apakah itu bisa diaplikasikan sekarang kepada Jadi contoh begini Pak Kabak. Immanuel Kant bilang ada lapisan yang harus dibedakan antara Dazolen dan Dasein. Dazolen itu sesuatu yang idealisme, yang seharusnya hukum, itu. Sedangkan yang Dasein adalah pengalaman. Nah, kebiasaan itu ada di level pengalaman. Kebiasaan itu ada di level pengalaman.
pada saat yang sama kita kemudian mengangkat hal yang sudah biasa, mengangkat ke hal yang menjadi dazolen, menjadi Betul. sebuah. Nah, menurut Immanuel Kant ini tidak mungkin sesuatu yang biasa itu tidak serta-merta harus menjadi sesuatu yang benar. Nah, itu tadi jawaban saya kepada Pak Kaba, karena ketika kita terbiasa dengan situasi itu, bukan berarti bahwa situasi itu yang membiasa itu sudah benar. Itu seharusnya justru kita kritisi dan kemudian kita lihat apakah itu perlu dirombak atau tidak. Dan dalam konteks ini, dalam konteks relasi kuasa antar dosen mahasiswa, staf mahasiswa, senior mahasiswa dan junior mahasiswa, ini justru harus dirombak untuk mencegah jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak penuh respect atau disrespectful terhadap mahasiswa atau terhadap sesama kolega. Karena ini bisa terjadi antara dosen senior dan dosen junior. Betul. Itu bisa jadi. Misalnya bisa terjadi juga antara pejabat struktural dengan dosennya, hanya karena relasi kuasa yang tak seimbang. Oke, sekarang sejauh mana sebenarnya untuk penerapan Permendikbud ini di kampus-kampus perguruan tinggi? Dalam konteks ini saya berada di wilayah Pak Kabak, karena memang setelah peraturan ini dimulai, kampanyenya ada di televisi, media massa, surat kabar, tetapi tetap harus sampai di setiap pelosok perguruan tinggi. Nah, sebenarnya kita harus jeli. Kalau saya baca di sana sebenarnya peraturan ini cukup memuat sanksi administratif yang sangat serius kepada setiap perguruan tinggi. Dia memuat seperti ini. Jika perguruan tinggi ini menerima dana secara langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka jika dia tidak menerapkan hal ini, misalnya membuat satgas di kampusnya, dan dia tidak buat misalnya, pokoknya dia tidak mengikuti apa yang disarankan oleh Permendikbud ini. Salah satu sanksinya adalah dia budgetnya itu bisa ditahan. Itu ada dalam salah satu pasal. Dan yang kedua adalah yang lebih keras lagi secara administratif menurut saya, dan ini menurut saya bisa menakuti, bisa memang ada deterrent effect bagi para pengelola perguruan tinggi, adalah akreditasinya bisa diturunkan. Dan itu ada dalam pasal. Jadi akreditasinya itu bisa diturunkan jika dia tidak menyelenggarakan apa yang ada di Permendikbud ini. Jadi ada seperti deterrent effect. Ada sebuah pasal yang memaksa dalam konteks ini, the nature of law the nature of law itu memaksa satgas kan, untuk PPKS. melaksanakan untuk salah satunya menyusun satgas ini untuk mengatasi ini, untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Satu poin untuk itu sebenarnya, saya tahu, saya tadi sempat membaca sedikit apa yang dikatakan oleh Prof. Romli. Nah, Prof. Romli itu rupanya sedikit mencoba mengangkat kasanah kebudayaan Indonesia, Indonesia, dan menyatakan bahwa ingat bahwa sebuah peraturan ini harus tumbuh dari kasanah kebudayaan Indonesia, dan itu saya setuju. Saya sudah melakukan studi terkait itu. Saya setuju itu, Prof. Romli, dan itu benar, memang harus lahir dari kasanah kebudayaan Indonesia dan mengangkat suasana kebatinan keindonesiaan, itu benar. Ini menarik. Jadi dari sudut itu saya setuju dengan Prof. Romli, dan memang ini sebenarnya sangat jelas bahwa Prof. Romli sedikit merujuk pada definisi keilmuan dari Lawrence Friedman. Dia betul. Mengangkat bahwa hukum itu tidak seperti yang dianggap oleh misalnya Hans Kelsen atau John Austin atau H.L.A. Hart yang terlalu mencari apa yang disebut dengan das reine Recht. Hans Kelsen itu berusaha untuk mencari hal yang paling murni dari hukum. Tapi ternyata hal yang paling murni dari hukum dari Prof. Romli juga, seperti yang dikatakan Lawrence Friedman, itu tidak bisa dicerabut dari
nuansa kasana kebudayaannya, itu kan mau tidak mau harus tetap ada. Nah, di sudut ini saya setuju dengan Prof. Romli. Tetapi di sudut lain, saya mencoba memahami mengapa klausul tanpa persetujuan ini penting. Saya tahu bahwa salah satu hal yang sangat menimbulkan kontra adalah klausul tanpa persetujuan. Itu klausul tanpa persetujuan ini menimbulkan kontra karena menurut saya dimengerti dari konteks yang salah. Nah, jika kita mengerti konteks ini dari sudut pandang begini, jika tanpa persetujuan maka jadi begini. Hal ini menjadi dilarang jika tanpa persetujuan. Ya, betul. Logikanya, jadi saya mencoba memahami logikanya. Berarti kalau dengan persetujuan boleh. Boleh. Gitu. Ya. Nah, justru menurut saya, Pak Kabak, disinilah letak kesesatan nalarnya. Ini yang disebut kesesatan nalar karena apa? Yang terjadi jika kita menalar seperti ini. Jika dengan atau tanpa persetujuan, maka itu melanggar hukum. Jika dengan persetujuan, maka itu sesuai dengan tidak masalah atau gitu. Itulah yang kenapa salah satu yang paling trending melegalkan terkait dengan seksual yang ada di perguruan tinggi. Nah, menurut saya argumen ini memang tidak kuat, Pak Kabak. Mengapa tidak kuat? Karena ini berbasis apa yang mereka sebut sebagai dalam pelajaran logika dasar ini, apa yang disebut sebagai hoc propter ergo hoc gitu. Jadi kesesatan non causa pro causa. Jadi begini, maksudnya seperti ini. Bukan berarti bahwa jika jika tanpa persetujuan maka itu melanggar hukum. Jika dengan persetujuan maka itu bisa dilegalkan oleh hukum. Itu yang disebut dengan kesesatan, karena tidak semua yang terjadi setelah sesuatu terjadi itu bisa dibenarkan. Itu tidak logis. Nah, logika yang digunakan oleh orang yang mengatakan bahwa berarti kalau dengan persetujuan boleh. Nah, itu logika yang agak sedikit sesat karena karena sebenarnya logika yang digunakan oleh orang ketika dia menulis tanpa persetujuan itu sebenarnya jika belajar moralitas, orang yang belajar moralitas atau orang yang belajar etika itu gampang. Karena begini Pak Kabak. Iyalah. Jadi dia akan begini. Dia akan sangat gampang untuk mengerti itu. Karena dalam pelajaran etika, ketika kita mengatakan bahwa orang itu melakukan sesuatu karena atau berbasis kebebasannya. Dengan demikian maka dia itu bound to be responsible. Berarti dia diikat oleh kemutlakan untuk bertanggung jawab. Kalau dia melakukan itu dengan kebebasannya, derajat kebebasan ini akan menentukan seberapa besar dia bertanggung jawab. Sedangkan jika dia berada dalam kebebasan, di luar kebebasannya, misalnya apa yang menyebabkan ketidakbebasan? Yang menyebabkan ketidakbebasan adalah misalnya keterbatasan. Jadi keterbatasan itu beda dengan ketidakbebasan. Keterbatasan misalnya keterbatasan fisik, dan itu dijelaskan di pasal 5 ayat 3. Misalnya, orang itu tidak sadarkan diri. Itu berarti dia tidak bebas. Betul. Orang itu berada dalam tekanan. Itu juga tidak bebas. Karena apa? Misalnya, yang dalam tekanan ini perlu dijelaskan lebih praktis. Contohnya begini. Ketika dia dalam relasi kuasa, dosen mahasiswa kan butuh A. Dia butuh A, dia senang sekali kalau pelajaran filsafat hukumnya, misalnya saya mengajar filsafat hukum. Dia harus dapat A. Berarti dia dalam posisi ini sangat rawan karena dia tergantung pada seorang yang akan memberikan nilai A kepadanya. Nah, kuasa itu ada kepada saya yang akan memberikan A kepadanya. Nah, ini dia Pak Kabak. Ketika dia dalam relasi kuasa yang tidak nyaman ini, kemudian dia itu
saya katakan seperti ini. Ini hard case saja ya, hard example saja. Saya katakan, minta maaf, kamu bisa dapat A. Bisa dapat A. Ya. Tapi kamu harus memberikan sebuah gratifikasi tertentu. Toh? Nah, kamu bisa, tapi kamu harus mempunyai gratifikasi tertentu. Nah, Pak Kabak, dalam konteks ini dia sudah berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Dia sudah subordinat. Kemudian dalam relasi kuasa itu saya mengeksploitasinya dengan mengatakan boleh kamu dapat A, tetapi kamu dapat A dengan memberikan gratifikasi tertentu. Nah, pada saat itu Pak Kabak, ketika dia akhirnya menyetujui untuk memberikan gratifikasi itu, di saat itulah gratifikasi itu menurut saya tanpa persetujuan. Mengapa? Karena dia terpaksa untuk mengiyakan itu. Nah, keterpaksaan itu seakan-akan dia katakan, oh iya, dia setujui, tapi sebenarnya itu bukan persetujuan. Dia mengiyakan itu karena keterbatasannya. Betul. Itu poin moralnya sebenarnya. Bagaimana dari pihak Civita Academica Ya. untuk membentuk para tenaga pendidiknya? Setuju. Iya kan? Setuju Bagaimana sekali, Pak tenaga pendidiknya ini dibentuk? Betul sekali. Setuju. Karena ini dalam hal ini bukan suatu individu, ini dalam hal ini suatu individu, Ya. bukan organisasi. Ya. Karena pasti akan tidak bisa kita pungkiri satu dua tenaga pendidik akan seperti itu. Setuju. Padahal ini akhirnya Setuju. mencederai seluruh Civitas Academica. Setuju, Pak Kabak. Nah, justru karena itu Pak Kabak, dalam kehidupan kampus, kita tidak hanya diikat oleh tidak hanya diikat oleh Civitas Academicanya, dunia akademiknya, kita juga diikat oleh peraturan-peraturan akademik. Kita juga di atas peraturan itu diikat oleh kode etik, kode etik karyawan, kode etik dosen, kode etik profesi, kode etik hubungan dosen mahasiswa, itu diatur. Nah, sesudah kode etik itu masih ada kode perilaku lagi. Masih ada kode perilaku lagi. Tapi di atas segala-galanya, Pak Kabak, setiap universitas harus mempunyai roh. Harus mempunyai spiritualitas. Supaya dia yang menjaga hal-hal yang Pak Kabak takutkan tadi. Karena itu memang iya. Sehingga memang ya tadi sudah ada non scholastic vitalissimus, sehingga memang akhirnya ini Pak Kabak sudah menyinggung peribahasa Latin yang kita biasa kembangkan di SMA lalu ya. Iya. Nah, sehingga memang orang bisa mengalami bahwa dunia sekolah itu bukan cuma dunia sekolah saja. Itu adalah menjadi pembelajaran kehidupan. Non scholae sed vitae decimus. Jadi sebenarnya pada intinya bahwa hal-hal ini, apakah saya minta pendapat? Ya. Sebelum kita menutup acara ini. Ya. Apakah ini tergantung dari oknumnya, tenaga pendidiknya, ataukah dari organisasinya yang harus yang harus memperbaiki, yang harus buat ini suatu hal yang baik terhadap para mahasiswanya. Ya. Nah, pesan dari Permendikbud ini adalah apa, Pak Kabak? Yang menjadi sentra yang harus bergerak ini adalah seluruh Civitas Academica. Itu kekuatan dari salah satu kekuatan dari Permendikbud ini. Ini menjadi jadi yang bergerak ini adalah seluruh elemen Civitas Academica. Wait, saya potong. Jika mahasiswa ada hal-hal yang seperti dalam tanda kutip dimintakan, diancamkan atau apapun, ada salurannya nggak? Ada. Oke. Itu yang perlu. Satgas. Itu yang penting. Satgas ini punya tugas untuk menyerap semula laporan dan menjamin orang yang melaporkan itu dan saksi itu menjamin dari bias, dari radiasi, dari eksploitasi relasi kuasa yang ada di kampus. That's it. Terakhir terkait dengan HAM yang sangat-sangat penting yang disentuh oleh peraturan ini tentang HAM adalah masalah penjaminan
penjaminan relasi kuasa antara setiap individu yang ada di kampus. Nah, itu kan memang benar ya menyangkut HAM maksudnya. Iya. Bayangkan Pak Kabak ini ya. Orang itu kita mempunyai hak untuk pendidikan toh? Ya. Mendapatkan pendidikan. Nah, bayangkan ketika dicandra di muka pendidikan itu justru proses pendidikan ini yang justru dieksploitasi. Nah, justru itu jadi bagi saya kental sekali HAM-nya di sini, terutama di masalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, di definisi ketentuan itu angka 1 tentang kekerasan seksual itu sudah ditulis, Pak. Betul. Sudah ditulis. Betul, Di bagian akibatnya ditulis bahwa jangan sampai proses ini, kekerasan seksual ini malah mencerabut mahasiswa dari proses pembelajaran yang bebas dan maksimal. Karena ini hak asasinya, dia berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang bermutu, bukan justru mengalami kekerasan seksual tadi. Jadi disinilah makna HAM di sana, menurut saya, di masalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Anda mendukung terkait dengan Permendikbud ini? Oh, saya mendukung, mendukung karena terutama menurut saya ini bagian dari refleksi saya yang terakhir. Karena bagi saya pertama, Permendikbud ini merupakan Permendikbud yang pertama, inovatif sekali, dan menurut saya dia yang memberi jembatan pertama. Mungkin jembatan ini masih rapuh, tapi setidak-tidak dia membangun jembatan yang pertama. Betul. Untuk menuju pemanusiawian. Menuju ini torong pesam ratu langit pesitau timau tumutau. Siap, sitau timau tumutau. Baik, sobat hebat. Ya. Perbincangan yang sebenarnya masih banyak yang bisa kita perbincangkan dengan Pak Dr. Valen Lumowa ini, tetapi karena waktu yang kita membatasi. Terima kasih. Sama-sama Pak Kabak. Dr. Valen Lumowa, tabea banyak. dosen dari Uneka de la Salle Manado, atas kehadirannya. Saya harapkan Bapak bisa juga hadir nanti dengan materi yang lain. Dengan senang hati. Dengan perbincangan yang lain untuk kita bahas, ataupun nanti ada perbincangan lanjutan dari ini. Karena saya pun masih begitu banyak terkait dengan materi-materi yang terkait ini, karena ini ya itulah abu-abu tidak jelas dan sebagainya. Pro kontra, pro kontra masih begitu banyak. Siap. Oke, akhirnya dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat hebat yang telah menyaksikan podcast Hook Bacerita terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Semoga ini memberikan manfaat dan faedah terhadap sobat hebat semua. Salam hebat. Sama-sama, tabia semua. Pak Kabak tabia banyak. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.